Selamat datang di kanal M-Skill, yang mana niatnya mau membuat channel dengan nama Mr. Skill, tapi kelupaan huruf R-nya, sehingga sekarang menjadi M-Skill saja. Dan akhirnya subscriber saya bertambah 2 lagi, sekarang menjadi 14. Terima kasih. Jika kalian memperhatikan video-video saya di kanal ini, ketika pengetesan game rata-rata gambarnya burik-burik gitu. Hal tersebut dikarenakan monitor yang saya gunakan kualitasnya sudah turun menjadi burik. Nggak juga lah, itu sih gara-gara layarnya gak pernah dibersihin dan... Belum lagi, garis-garis yang muncul karena monitornya mulai rusak. Meskipun demikian, dengan resolusi layar IPS yang mencapai 2K atau 1440p, walaupun cuma 60 Hz, saya sudah puas dengan monitor ini untuk sekarang. Itulah kenapa dana kecil yang ada biasanya saya punya, akhirnya digunakan untuk upgrade hardware PC. Karena harga pasaran 1-1,5 juta cuma bisa dapat monitor 1080p. Bahkan 2 juta pun belum bisa dapat monitor dengan spek yang sudah saya punya sekarang. Kembali ke topik utama, kenapa saya lebih memilih untuk merekam layar komputer saya melalui kamera, walaupun gambarnya burik, tetapi tidak merekamnya secara software? Jawabannya karena, ini adalah cara terbaik sejauh ini yang saya tahu, untuk melakukan pengetesan sekaligus perekaman. Bisa diperhatikan hasil dari 3 jenis pengetesan berikut. Yang kanan adalah pengetesan sekaligus perekaman dengan menggunakan PC yang sama di resolusi 720p. Yang tengah adalah pengetesan pada resolusi 720p, tetapi direkam menggunakan kamera. Yang kiri adalah pengetesan pada resolusi 2K, direkam juga dengan kamera. Jika dilihat yang kanan dan yang tengah, hasil pengetesan menunjukkan, jika kita merekam dengan kamera tanpa melibatkan software perekam yang berjalan di PC tersebut, maka kita bisa mendapatkan rata-rata FPS yang lebih tinggi. Bahkan, 1% low dan 0,1% low-nya juga lebih tinggi. Pengujian dengan resolusi 2K juga memberikan rata-rata FPS yang masih lebih tinggi dari pengetesan 720p yang direkam menggunakan software. Hal ini disebabkan, ketika kita merekam menggunakan software, maka sebagian resource dari prosesor digunakan untuk memproses program perekaman tersebut. Bisa dilihat pada hasil pengetesan yang kanan, CPU-nya hampir selalu terpakai 100%. Bagian terburuknya jika kita menggunakan software perekam adalah nilai dari 1% low dan 0,1% low-nya. Di sini, nilai 0,1% low-nya bahkan bisa turun drastis sampai 4 FPS saja. Sebagai info, nilai 1% dan 0,1% low sangat penting ketika bermain game yang kompetitif. Misalkan kita berhadap-hadapan dengan lawan pada suatu game kompetitif, namun karena nilai 1% low-nya sangat rendah, ada kemungkinan kita telat mendapatkan info tersebut, yang mengakibatkan kita telat untuk mengklik mouse untuk menembak balik. Cara lain yang lebih baik dari mereka menggunakan software perekam adalah dengan menggunakan video capture. Namun, paling tidak kita harus menggunakan minimal 2 PC untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. PC pertama untuk media gamingnya, di sini digambarkan sebagai game konsol. Sedangkan PC kedua untuk media yang memproses hasil rekamannya. Outputnya bisa langsung ditampilkan ke layar monitor. Namun, model video capture yang ini lumayan mahal. Yang ini saja harganya sudah sampai 500 ribuan. Ada model yang lebih murah, tapi menurut saya akan ada delay yang lumayan besar di sisi output monitornya. Karena pada dasarnya, video capture dengan model yang murah ini, cuma bisa menampilkan output dari USB saja. Di sini adalah output dari PC gaming atau laptop gamingnya. Kemudian data masuk melalui protokol USB, dan setelah diproses oleh PC atau laptop capture, maka baru bisa ditampilkan di layar PC atau laptop tersebut. Berbeda dengan video capture yang 500 ribuan tadi, video capture tersebut memiliki fungsi loop, sehingga gambar bisa diteruskan ke output yang bisa langsung ditampilkan oleh layar monitor. Bagaimana jika kita menggunakan dua buah output dari PC gaming atau laptop gaming tersebut? Menurut saya, metode tersebut akan membebani kartu grafis dari PC atau laptop gamingnya. Jadi hasil performa pengetesan tidak akan maksimal. Menurut saya juga, walaupun video capture-nya punya fungsi loop, apakah akan menjamin kalau gambar yang ditampilkan monitor loop bebas dari delay? Lagi-lagi, untuk gaming kompetitif, PC gamingnya membutuhkan respon yang hampir instan antara input user seperti mouse dan output yang ditampilkan layar. Jadi kalau ada sedikit saja delay dari video loop-nya, pastinya akan mempengaruhi performa gaming kompetitif tersebut. Untuk itu,
Alangkah baiknya kalau kita membangun PC untuk gaming kompetitif, sebaiknya kita gunakan saja kamera untuk merekam hasil pengujian dan pengetesannya. Jadi, bagaimana opini dan pengalaman kalian? Ayo tuliskan di kolom komentar. Akhir kata, terima kasih dan sampai jumpa lagi.